Oke, halo semua. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan replikasi satu arah pada MySQL menggunakan command prompt. Jadi apa itu replikasi? Replikasi adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan replikasi atau sinkronisasi data dari satu server MySQL dengan server lain. Jadi tujuannya adalah supaya apa yang saya lakukan pada server pertama juga akan diikuti dan dijalankan pada server tujuan replikasi saya. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang replikasi satu arah, langsung saja kita masuk dengan prakteknya. Jadi di sini saya punya dua server MySQL yang servernya berbeda. Yang pertama adalah pada Windows 10 dengan IP 192.168.1.1 dan server kedua saya pada Windows 7 yang ditempatkan pada VirtualBox karena saya cuma punya satu PC dengan IP 192.168.1.2. Bedanya cuma di sini aja di belakangnya. Jadi saya maunya itu supaya apa yang saya lakukan pada server master ini, server Windows 10 ini juga dilakukan dan diikuti oleh server kedua ini. Jadi misalkan saya menjalankan apapun kegiatannya, bisa create database, create table, insert into, pokoknya semua kegiatan yang saya lakukan di server pertama ini diikuti dan juga dilakukan oleh server kedua ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan replikasi satu arah. Jadi yang server pertama diikuti oleh server kedua dan server kedua mengikuti server pertama, tapi tidak sebaliknya. Jadi yang server pertama tidak mengikuti server kedua. Jadi server kedualah saja yang mengikuti server pertama dan tidak sebaliknya. Jadi itulah yang dimaksud dengan replikasi satu arah. Untuk server yang mengikuti disebut dengan slave dan server yang diikuti akan disebut dengan master. Jadi bagaimana caranya supaya dapat menghubungkan server slave ke master adalah yang pertama kita harus mengaktifkan log pada master. Jadi log itu maksudnya sebuah catatan. Caranya dengan mengatur konfigurasi my.ini yang ada pada master. Jadi apa itu my.ini? My.ini itu adalah sebuah file konfigurasi yang berada pada folder MySQL kita. Jadi kita cari dulu file my.ini. Caranya adalah kita lihat lokasinya dengan membuka service, kemudian kita cari service MySQL yang ini, kemudian kita klik kanan dan klik properties. Kita lihat path to executable ini, kita cari baris yang di belakang. Nah, ini ada tulisan my.ini. Jadi kita akan copy posisi foldernya, tidak usah nama filenya, copy. Kemudian kita buka saja di file explorer. Jadi kita langsung copy saja posisi lokasi tadi dan kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada file yang namanya my. Inilah file my.ini. Sekarang kita harus ubah dengan cara kita edit dengan text editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Tidak disarankan untuk mengubah konfigurasi my.ini menggunakan Notepad karena akan mengubah encodingnya. Jadi disarankan menggunakan text editor lain. Misalkan di sini saya pakai Notepad++. Jadi kita cari baris yang ada tulisan MySQLD. Di baris bawah ini sebenarnya secara default tidak ada baris lagi, kosong. Di sini ada dua baris karena saya sebelumnya telah melakukan replikasi. Jadi baris yang ditambahkan itu adalah ini, log strip bin sama dengan MySQL bin. Ini fungsinya untuk mengaktifkan log pada master dengan nama MySQL strip bin. Dan kita juga harus mengatur server ID-nya. Untuk server ID ini angkanya bebas, yang penting tidak boleh sama dengan server ID yang ada pada slave. Di sini saya buat dengan 1.
Jadi sebenarnya sudah saya tambahkan di my.ini saya. Secara default ini kalau kalian belum pernah melakukan replikasi, baris ini tidak ada, jadi kalian harus tambahkan manual. Setelah itu kita save. Setelah kita merubah, kita save. Setelah kita rubah, kita harus merestart service MySQL agar perubahan tersebut dapat dijalankan. Caranya adalah kita buka kembali tadi aplikasi service ini. Di bagian MySQL kita klik kanan dan klik restart. Kita tunggu prosesnya. Berhasil restart dan service MySQL berjalan kembali. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah user untuk replikasi. Jadi tujuannya apa? Jadi kita akan membuat sebuah user yang dapat mengakses server master, tetapi juga bisa mengakses server pada slave. Jadi kita membutuhkan user ini untuk melakukan sebuah replikasi. Jadi kita buat sebuah user yang dapat mengakses master dan juga slave. Bagaimana caranya? Di sini ada perintahnya. Jadi saya jelaskan dulu. Nanti setelah itu saya coba di command prompt. Pertama ada tulisan create user. Kemudian kita buat namanya di sini. Di sini bebas namanya. Saya di sini pakai replikasi test. Kemudian menuliskan add dan persen. Jadi add persen ini maksudnya dia user replikasi tes ini dapat diakses di semua tempat, nggak cuma dari dalam tapi bisa diakses juga dari luar. Jadi itu maksud dari persen. Biasa kan setelah add ini ada misalkan localhost, tapi kalau localhost itu berarti cuma bisa diakses dari dalam. Jadi kita gunakan di sini adalah persen karena kita mau supaya user ini juga bisa diakses dari luar. Kemudian ada tulisan identified by, maksudnya untuk menuliskan password. Jadi inilah passwordnya. Di sini juga bebas. Di sini saya pakai replikasi test. Jadi saya akan coba untuk membuat user ini di masternya. Oke, sekarang sudah ada dalam MySQL. Sekarang kita langsung coba untuk create user yang tadi kita mau buat. Kita menuliskan create user. Kemudian nama dari usernya. Di sini kita buat dengan nama replikasi test. Kemudian kita lihat lagi add persen. Kemudian menuliskan identified by. Kemudian kita menuliskan passwordnya. Kita samakan saja dengan nama usernya. Muncul tulisan query OK yang artinya user tadi berhasil dibuat. Kemudian setelah kita membuat sebuah user tadi, kita harus memberikan hak akses atau privilege kepada user tadi. Jadi fungsinya adalah supaya user yang kita buat itu bisa mendapatkan seluruh privilege dan bisa digunakan untuk replikasi. Jadi di sini kita buat dengan tulisan grant all privilege yang artinya memberikan izin seluruh privilege pada bintang titik bintang ini, maksudnya adalah seluruh database dan seluruh tabel untuk nama usernya. Di sini kan tadi replikasi tes namanya dan add persen seperti tadi. Sekarang kita langsung coba jalankan. Kita masukkan grant all privileges on persen bintang titik bintang itu, kemudian nama user tadi replikasi tes, kemudian add persen. Muncul tulisan query OK yang artinya pemberian semua privilege berhasil dilakukan untuk user replikasi tes ini. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu adalah melihat posisi log pada master. Jadi posisi log ini nanti kita butuhkan untuk melakukan konfigurasi replikasi pada server slave.
Jadi caranya dengan menjalankan perintah ini, show master status \g. Kita jalankan di sini. Kita jalankan di master ya. Show master status /g. Di sini terlihat bahwa nama filenya itu adalah nama saya ini, Noval Rizky, strip bin titik 000556. Ini nama filenya harus kalian ingat beserta juga posisinya, yaitu adalah 703. Jadi kita biarkan di sini saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pindah ke server slave. Kemudian kita melakukan konfigurasi my.ini seperti saat tadi ya. Jadi kita buka servernya. Saya akan pasang server di VirtualBox ini Windows 7. Kemudian kita akses folder tempat my ini. Sebenarnya foldernya sama saja seperti tadi. Tapi di sini kita coba saja untuk cari secara manual. Jadi kita lihat di menggunakan aplikasi service, kita cari service MySQL-nya, dan kita properties, kemudian kita cari lokasi foldernya. Biasanya posisi folder ini akan berbeda kalau kalian menggunakan XAMPP. Kita copy lokasinya dan kita buka di File Explorer. Kita langsung copy saja alamatnya dan kita enter. Nah, di sini kelihatan ada file .my.ini. Kemudian kita klik kanan. Saya edit dengan Notepad++. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian kita atur sama seperti tadi di bawah MySQLD. Kita berikan baris server strip ID sama dengan 2. 2 di sini kalian bisa bebas nilainya, yang penting beda dengan server ID yang ada pada master. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya saya sudah menambahkan baris server ID karena saya sebelumnya telah melakukan replikasi juga. Di sini saya buat dengan ID 12. Yang nggak apa-apa 12 atau 100 pun boleh, yang penting beda dengan masternya. Kemudian kita save. Anggap saya sudah melakukan save. Kemudian kita restart juga service MySQL pada slave. Kita buka tadi aplikasi service, kemudian klik kanan pada MySQL dan klik restart. Kita tunggu proses restartnya. Service telah berhasil di restart dan MySQL telah berjalan kembali. Kemudian kita minimize saja ini. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengatur replikasi pada server slave. Jadi ini adalah baris yang harus dijalankan pada command prompt. Jadi kita buka server pada slave. Kalian buka command prompt dan kalian login ke MySQL. Di sini saya sudah login. Jadi saya bisa langsung copy baris tadi dan saya coba jalankan. Jadi saya akan jelaskan dulu di sini biar lebih mudah dan lebih jelas kelihatannya. Baris-baris yang ada ini maksudnya apa? Yang baris pertama adalah change master to untuk mengatur master kepada, di sini ada master host. Master host selanjutnya ada alamat IP ini. Alamat IP ini kita sesuaikan dengan IP masternya. Tadi kan di awal saya bilang bahwa IP master saya adalah 192.168.1.1. Jadi ya pada perintah ini, baris ini ya kalian masukkan IP itu tadi, IP dari master. Kemudian di baris bawah ada kalian tuliskan master user sama dengan kalian masukkan user tadi yang kalian buat, yang kalian beri tadi privilege all itu. Di sini namanya masih tidak sesuai. Tadi kita buatnya dengan replikasi tes. Kemudian tadi sekarang bagian bawahnya ada master password. Jadi kita tuliskan password dari user ini. Ini juga tidak sesuai ya. Tadi itu passwordnya saya buat replikasi tes juga. Untuk bagian master port ini
3306 ini sudah bawaan, jadi nggak perlu diubah, biarin aja. Kemudian master log file, kita sesuaikan dengan file log yang muncul yang tadi kita lihat pada master. Jadi kita buka masternya. Di sini filenya adalah nama saya ini, Noval Rizky, strip bin.0005556. Jadi kita samakan di sini di baris master log file. Di sini masih beda ya. Saya sesuaikan, berarti di sini sekarang novelrizky.stripbin.0005556. Kemudian master log position juga kita sesuaikan dengan apa yang muncul di master. Kita lihat master posisinya adalah 703, jadi kita harus samakan juga di sini 703. Kemudian kita ubah master connect retrieve ini, maksudnya adalah berapa kali master akan mencoba connect ulang apabila gagal. Di sini kita atur 10 saja. Oke, jadi sekarang saya sudah ada dalam command prompt yang ada dalam server Slift. Sekarang kita akan coba jalankan perintah tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk lebih cepat kita copy saja perintah tadi. Kemudian kita akan coba jalankan pada server Slift. Kita paste di sini. Kita jalankan. Muncul query OK, artinya konfigurasi replikasi pada server Slift berhasil dilakukan. Sekarang kita akan coba untuk mengecek status Slift dengan cara menjalankan show Slift status. Kita buka bagian Slift-nya, kemudian kita jalankan dulu Slift-nya dengan menuliskan start Slift. Baru kita cek Slift-nya dengan menuliskan show Slift status. Di sini tulisannya, kalau kita lihat baris paling atas muncul tulisan waiting for master to send event, yang artinya memang replikasi yang kita buat itu berhasil terhubung dengan server yang ada pada master. Jadi kalau kita lihat juga di bagian error tidak ada apa, kosong, berarti memang tidak ada error. Berarti sekarang replikasi itu telah berjalan. Sekarang juga kita mau cek apakah replikasi ini memang benar-benar mau seperti apa yang kita rancang sebelumnya. Jadi kita akan masuk ke server master. Kita akan coba di sini buat sebuah database baru. Seharusnya setelah kita membuat sebuah database baru, maka pada server Slift juga akan mengikutinya. Database baru yang kita buat juga akan terbuat di server Slift. Di sini kita buat coba create database. Coba di sini namanya adalah hahaha. Muncul tulisan query OK. Kita coba lihat di sini apakah udah muncul. So database. Mana dia? Ini ya, db hahaha. Di master ya jelas muncul. Sekarang kita cek di Slift-nya, maka muncul juga. Sekarang kita cek show databases. Di sini kita lihat bagian atas ada db hahaha, artinya server di Slift mengikuti kegiatan yang ada pada server masternya, yang menandakan bahwa replikasi yang kita jalankan tadi berhasil sesuai yang apa yang kita mau. Mungkin di sini saya akan kasih contoh lagi ya. Misalkan saya buat database lagi di master. Create database db hihihihi. Query OK, berhasil jalankan. Kita langsung lihat aja di Slift apakah sudah ada show databases. Di sini ada ya database hihihi, artinya berhasil direplikasi pada server Slift. Mungkin kita coba perintah lain. Kita coba buat tabel pada db hahaha tadi. Aduh, namanya panjang ya. Untuk kita buat database baru lagi lah. Create database dengan nama yang lebih gampang.
db hh query oke. Kemudian kita langsung isi sebuah tabel baru pada database hh. Kita use dulu. Kemudian kita tambahkan tabel baru tb wkwk. Terus kita buat fieldnya di sini ID dengan tipe integer aja, satu aja. Query oke, berhasil tambahkan tabel tersebut dengan field ID. Sekarang kita cek pada server Slive apakah benar ditambahkan database tersebut. Sekarang kita cek dulu apakah dbhh itu udah muncul di sini. Nah, ini udah muncul ya, berhasil. Sekarang kita use dulu dbhh. Kemudian kita show tabelnya. Nah, di sini ada tabel PKWK, berarti proses pembuatan tabel yang tadi kita jalankan di master juga dijalankan pada Slive-nya. Mungkin kita sekarang coba dash tb PKWK. Ini udah sama juga, field-nya juga tadi yang kita buat ID di server master juga ada pada server Slive. Jadi itulah bagaimana melakukan replikasi database pada MySQL terhadap dua server. Semoga tutorial ini berguna.